Itu pedang Kaisar Ye Chen. Aku sudah melihat fotonya. Aku juga sudah melihatnya, ya Tuhan. Kaisar pedang Ye Chen telah datang. Di dunia roh sejati, Kaisar dan Kaisar masih merupakan gelar puncak, meskipun penguasa besar lautan roh sudah mengetahui bahwa ada 9 surga di alam hidup dan mati. Kaisar dan Kaisar bukanlah puncak, tetapi bagi mereka, yang lainnya terlalu jauh, dan dunia roh sejati selalu menjadi Kaisar terkuat sejak zaman kuno, seperti Kaisar kuno, seperti Kaisar Qitian. Sampai hari ini, Kaisar pedang Ye Chen tidak kalah dengan Kaisar kuno dan Kaisar Qitian di mata semua orang, dan dia adalah salah satu Kaisar terkuat di dunia roh sejati. Mengapa pedang Kaisar Ye Chen mengeluarkan pedang surgawi? Mungkinkah pedang surgawi adalah pedang yang kuat? Seharusnya begitu. Energi pedang-pedang surgawi menutupi seluruh benua pedang surgawi. Dikombinasikan dengan vitalitas langit dan bumi, itu pasti pedang yang sangat kuat. Di tengah diskusi di antara orang-orang di dekatnya, dengan dentang, Ye Chen mengeluarkan pedang surgawi sekaligus, dan energi pedang yang besar tampaknya dilepaskan, dan itu melesat langsung ke langit, menembak ke langit berbintang di luar langit luar, seperti banteng yang melawan amarah. Saya tidak tahu seberapa jauh tembakannya, dan seberapa besar kekuatan penghancur yang ditimbulkannya. Pedang bagus. Suara itu seperti guntur, dan mata Ye Chen tertuju pada Tianjian. Dibandingkan dengan pedang cemerlang, pedang surgawi tidak diketahui berapa kali lebih kuat. Energi pedang tegak saja tidak kalah dengan nafas yang dipancarkan oleh kekuatan super, bahkan lebih buruk. Memegang pedang surgawi, Ye Chen merasakan darah dan pedangnya sendiri intinya mendidih, dan ada induksi dan peningkatan yang luar biasa satu sama lain. Perbaiki dulu. Kekuatan jiwa diringkas menjadi tanda, yang dicap pada pedang surgawi. Bersenandung. Pedang surgawi mengguncang tubuhnya dan menyusut dengan cepat, tubuh Ye Chen juga menyusut sesuai, setelah beberapa saat, pedang surgawi menyusut hingga panjang 4 kaki, menyamai tinggi 5 kaki Ye Chen, tepat di tangan. Hah! Rusak. Setelah pedang surgawi sepenuhnya disempurnakan, Ye Chen menemukan bahwa pedang surgawi yang asli tidak lengkap, seolah-olah telah terluka oleh sesuatu. Siapa yang bisa menghancurkan pedang suci? Pertanyaan melintas di benak Ye Chen. Tampaknya ketika pedang surgawi mendarat di dunia roh sejati, itu tidak sesederhana dalam legenda. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Baginya, pedang surgawi yang sedikit rusak pedang masih merupakan harta karun, pedang suci berkali-kali lebih kuat dan lebih tajam dari pedang tertinggi, dan itu dapat mendorong kekuatannya ke ketinggian yang baru. Apakah mengambil pedang surgawi tidak adil bagi para pendekar pedang di benua pedang surgawi? Pedang surgawi adalah pedang keberuntungan di benua pedang surgawi. Jika diambil, kemungkinan lahirnya pendekar pedang yang kuat di benua pedang surgawi akan jauh lebih kecil. Ketika beberapa bayi dengan potensi luar biasa lahir, mereka akan memiliki energi pedang dari pedang surgawi di tubuh mereka. Pedang Qi dapat memudahkan mereka untuk memahami jalan pedang. Lupakan saja, gunakan Radiant Divine Sword sebagai gantinya. Mustahil bagi Ye Chen untuk menyerahkan pedang surgawi, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerahkan pedang tertinggi, Excalibur Radiant. Meskipun pedang ilahi cemerlang adalah pedang tertinggi, itu tidak sebagus pedang surgawi, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Selain itu, pedang tertinggi juga diwarnai dengan kendo-nya sendiri. Saya percaya itu akan bermanfaat bagi pendekar pedang dari benua pedang surgawi. Excalibur cemerlang menjadi lebih besar, dan menjadi ukuran yang sama dengan pedang surgawi sebelumnya. Dentang, bumi berguncang, dan Excalibur cemerlang menembus jauh ke dalam tanah, dan energi pedang yang tak terbatas menyebar. Ini belum berakhir, Ye Chen menjalankan kekuatan ruang dan waktu, dan mulai menyempurnakan dunia pedang. Yang disebut dunia pedang sebenarnya adalah ruang ilmu pedang, di mana ada persepsi ilmu pedang yang tak terhitung jumlahnya, teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya, selama sedikit menyisir, dikombinasikan dengan kekuatan ruang dan waktu, dunia pedang dapat dipadatkan. Jauh lebih sulit untuk memadatkan dunia pedang, Ye Chen membutuhkan kerja keras selama sebulan penuh untuk memadatkan dunia pedang. Setelah melakukan semua ini, sosok Ye Chen melintas, dan dia tiba di pintu keluar dunia nyata, dan segera menghilang di pintu keluar. Benua pedang surgawi. Pedang ini bukan pedang surgawi. Aku tidak tahu apa tujuan dari Kaisar Pedang untuk tinggal. Mengenai Ye Chen mengambil pedang surgawi, semua orang tidak berani memiliki keluhan sedikit pun. Tentu saja, jauh di lubuk hati mereka, ada sedikit banyak penyesalan. Pedang surgawi telah membantu mereka terlalu banyak. Seorang seniman bela diri di puncak Spirit Sea Realm mendekati Brilliant Divine Sword. Dia memasuki Brilliant Divine Sword. 1 jam kemudian, dia keluar. Sejak saat itu, sebuah berita menyebar bahwa pedang surgawi yang baru juga memiliki dunia pedang,
dan dunia pedang ini lebih diincar daripada dunia pedang asli, setidaknya banyak orang telah dipromosikan karena hal ini. Memasuki dunia pedang baru setara dengan mendapatkan penunjukan dari Kaisar Pedang Ye Chen. Hanya beberapa orang, Su Jing dan Murong Qingcheng, yang tahu tentang perolehan pedang surgawi Ye Chen. Selama waktu ini, Ye Chen memahami kendo pedang surgawi. Mengetahui betapa kuatnya master pedang surgawi saat itu, dia dapat mengatakan bahwa dunia pedang di pedang surgawi, kendo di dalamnya agak kasar, dan sepertinya bukan dari tangan pedang tertinggi. Tuan sejati dari pedang surgawi, aku khawatir niat pedang telah mencapai tingkat ke-9. Pada pedang surgawi, masih ada jejak niat pedang, yang setipis gossamer, dan bisa menghilang kapan saja, tapi dari sudut pandang niat pedang, jejak niat pedang ini sudah berada di tingkat ke-9, tingkat ke-9 di mulut Ye Chen. Levelnya bukan niat pedang biasa dari peringkat ke-9, tetapi niat pedang cerah dari peringkat ke-9. Niat pedang cerah sama dengan niat pedang abadi dan niat pedang penghancur. Mereka adalah semua niat pedang tertinggi. Sebenarnya ada 5 jenis niat pedang tertinggi, yaitu keabadian, kehancuran, terang, gelap, dan kekacauan. Tidak peduli apa niat pedang tertinggi itu sangat jarang. Itu tidak berarti bahwa Anda dapat memilikinya jika Anda berbakat, tetapi Anda harus menyamai niat pedang tertinggi ini. Ini adalah keajaiban terbesar yang bisa ditandingi oleh Ye Chen. Niat pedang abadi dan niat pedang penghancur dalam hal ini, tidak dapat dihindari bagi Ye Chen untuk datang ke tempatnya hari ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa memahami niat pedang yang cerah. Ye Chen dengan hati-hati memahami sinar niat pedang yang cerah ini. Waktu berlalu seperti air, dan sinar cahaya muncul di lautan jiwa Ye Chen. Sinar cahaya ini sangat lemah, seperti lilin yang akan padam kapan saja. Dengan munculnya sinar cahaya ini, jiwa Ye Chen lautan jiwa menimbulkan gelombang yang mengejutkan. Jiwa pedang abadi dan pedang penghancur Hun mencoba yang terbaik untuk menekan lautan jiwa, agar tidak meledakkan lautan jiwa. Pada saat itu, Ye Chen benar-benar tersesat dan tidak dapat diselamatkan. Ye Chen tidak tahu bahwa perilakunya tidak berbeda dengan mendekati kematian. Dia sudah memiliki 2 niat pedang tertinggi, dan menyadari niat pedang tertinggi lainnya setara dengan memasukkan 10 kali lebih banyak air ke dalam botol tanpa meledak. Tidak heran, tapi Ye Chen sudah memiliki 2 niat pedang tertinggi sebelumnya, dan 2 niat pedang tertinggi ini adalah niat pedang yang saling melengkapi. Dalam keseimbangan mutlak, begitu ada perubahan, mereka akan bereaksi terlebih dahulu. Setelah semua, lautan jiwa ketika meledak, mereka juga mati. Jika Ye Chen hanya memiliki niat pedang abadi, maka ketika dia menyadari niat pedang cerah, 10 kematian tidak akan menghasilkan kehidupan, karena keabadian dan cahaya tidak saling melengkapi. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Jika seseorang memiliki niat pedang cahaya, biarkan dia merasakan niat pedang kegelapan. Mungkin dia akan berhasil atau tidak. Semuanya tidak diketahui. Perlahan-lahan, cahaya itu terbentuk, jiwa pedang yang bersinar. Bright Sword Soul tumbuh dengan cepat, level pertama, level kedua, level ketiga. Itu tidak berhenti tumbuh sampai tingkat ke-6. Sejauh ini, Ye Chen memiliki 3 niat pedang tertinggi, yaitu niat pedang abadi tingkat 8, niat pedang penghancuran tingkat 8, dan niat pedang cerah tingkat 6. Saat jiwa pedang cerah tumbuh ke tingkat ke-6, niat pedang cerah pada pedang surgawi tiba-tiba menghilang. Niat pedang terkadang merupakan jejak pendekar pedang, yang lebih representatif daripada jejak jiwa. Memegang pedang surgawi, Ye Chen sepertinya merasakan nafas pedang surgawi, dan merasakan emosi pedang surgawi. Tidak ada celah di antara keduanya. Dengan pedang surgawi, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan Rotten Demon Tianzun, setidaknya kamu memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika Tian Mo Zun dan Zhen Wu Zun, yang memiliki artefak suci, adalah legendaris supremes, maka Rotten Demon Supreme dapat dianggap sebagai kuasa legendaris supreme. Ye Chen sebelumnya bukan tandingan Rotten Demon Supreme, dan sekarang dia memiliki percaya diri untuk melawannya. Suasana perang semakin kuat dan kuat. Dengan pedang surgawi di sarungnya, Ye Chen berjalan keluar dari istana Tianchen dan menatap langit. Orang biasa tidak bisa merasakannya, tetapi sebagai makhluk tertinggi, Ye Chen dapat dengan jelas merasakan suasana perang di mana-mana. Apakah perang akan segera dimulai? Su Jing dan Murong Qingcheng berjalan mendekat. Ye Chen berkata perlahan, apa yang harus datang akan selalu datang, jadi berhati-hatilah. Baik Su Jing dan Murong Qingcheng ingin berpartisipasi dalam perang manusia iblis. Ini adalah kesempatan mereka untuk mengumpulkan pengetahuan. Seberapa besar pencapaian seseorang tergantung pada seberapa banyak hal yang telah dia alami. Kemampuan Ye Chen untuk menjadi yang tertinggi berhubungan langsung dengan pengalamannya yang kaya. Di langit berbintang kosmik, sebenarnya ada banyak orang yang sama berbakatnya dengan Ye Chen.
Sebenarnya kebetulan pemahaman Ye Chen begitu kuat, tapi di langit berbintang kosmik, tidak ada orang yang bisa menandinginya dengan Ye Chen Fengguo, Nanzuoyu, benua roh sejati, dunia roh sejati. Langit berbintang kosmik, umur pendek Ye Chen sekitar 700 tahun. Ini sudah menjadi sejarah yang legendaris, di setiap mata rantai, dia adalah protagonis mutlak, tidak ada siapa-siapa. Oleh karena itu, Ye Chen tidak pernah berencana untuk menghentikan Su Jing dan Murong Qingcheng. Orang tidak boleh terlalu egois, dan mereka tidak boleh menghentikan pilihan orang lain hanya karena mereka khawatir pihak lain akan dalam bahaya. Tentu saja, secara diam-diam, dia pasti akan melindungi mereka berdua. Kami melewatkan perang manusia iblis terakhir kali, tetapi kami tidak akan melewatkannya kali ini. Jangan khawatir, kami memiliki sedikit pandangan ke depan. Murong Qingcheng menantikan perang yang akan datang. Medan bintang Xuanwu. Banyak pasukan iblis, roh jahat, yaksa, dan ras jahat lainnya berkumpul di langit berbintang. Pasukan dipimpin oleh para perwira. Kekuatan mereka tidak sebanding dengan kuasi sovereign, tetapi kemampuan mereka untuk memimpin pasukan melebihi sebagian besar asosiasi. Marsal dan semi kehormatan. Satu memimpin pasukan, dan yang lainnya adalah kekuatan tempur es. Tetapi, yang benar-benar menentukan hasilnya bukanlah tentara, marsal, atau kuasi sovereign, tetapi yang tertinggi, satu yang tertinggi, cukup bernilai ratusan juta pasukan, tidak ada ras tertinggi, tidak peduli berapa banyak pasukan yang ada, tidak peduli berapa banyak kuasa Sun yang ada, tidak berguna, yang tertinggi adalah pembunuh yang sebenarnya, pilarnya. Merancang, mengikuti perintah para marsekal, satu demi satu kapal perang boneka mulai melakukan perjalanan melalui kehampaan, menuju ke White Tiger Starfield. Mahkamah Agung, Zhenwu Supreme memandang Supremes dengan ekspresi serius, semuanya, perang telah dimulai. Terakhir kali, kita kehilangan medan bintang Xuanwu. Kali ini, kita tidak bisa kehilangan medan bintang Harimau Putih. Kehilangan salah satu Starfield Xuanwu telah memberikan pukulan besar bagi umat manusia. 4 medan bintang kehidupan utama selalu menjadi wilayah umat manusia. Kehilangan satu sama dengan kehilangan seperempat sumber daya. Bahkan Starfield Harimau Putih adalah hilang, setengah dari sumber daya akan hilang sumber daya hilang. Langya Supreme penuh dengan niat membunuh kali ini, mereka tidak ingin mengambil keuntungan. Meskipun Thunderbolt Supreme saya hanyalah Supreme biasa, tetapi jika iblis ingin menduduki White Tiger Starfield, mereka harus melangkahi mayat saya terlebih dahulu. Thunderbolt Supreme, salah satu Supreme biasa dari umat manusia. Zhenwu, apakah Buddha Emas belum meninggalkan Bea Cukai? Perunggu tertinggi bertanya. Zhenwu Supreme menjelaskan Buddha Emas berada pada saat kritis, jangan ganggu dia untuk saat ini, saya yakin, dia akan dapat menembus keputaran ke-9 dari tubuh emas, dan datang untuk bergabung dalam pertempuran. Sebelum retret Buddha Emas, dia pernah mengatakan kepadanya bahwa akan lebih baik jika dia bisa menerobos, dan dia akan bergegas jika dia tidak bisa. Zhenwu Supreme secara alami berharap Buddha Emas bisa menerobos, jika tidak, setan busuk akan muncul cukup untuk mereka semua. Itu dia. The Bronze Supreme berkata dengan suara yang dalam, aku bukan tandingan Rotten Demon Heavenly Lord, tapi aku masih bisa memblokir Demon Lord yang sempurna untuk sesaat, serahkan padaku. Perunggu tertinggi adalah tertinggi-tertinggi dan terkuat dari ras manusia. Bahkan tertinggi Langya sedikit lebih rendah darinya. Dia berpikir bahwa dia adalah satu-satunya yang lebih cocok melawan iblis tanpa celah. Keyakinan, saya berpikir bahwa dengan seluruh kemampuan saya kekuatan, saya bisa menolak untuk sementara waktu. Oke, Maha Guru Zhenwu tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Setelah berbicara, dia menoleh dan menatap Ye Chen. Ye Chen, belum bertahun-tahun sejak kamu menjadi Maha Guru. Apa kekuatan apa yang kamu miliki sekarang? Bagi Ye Chen, Maha Guru Zhenwu agak tidak terduga. Ye Chen berkata itu bukan masalah melawan Sangdi Demon Lord. Secara teoritis, Ye Chen pasti lebih kuat dari Earth Demon Lord, tetapi Ye Chen tidak berani mengatakan terlalu banyak. Siapa tahu jika Earth Demon Lord memiliki kartu truf, lagi pula, dalam hal pertahanan, dia tidak sebaik Golden Buddha tertinggi, dan serangannya, juga tidak mungkin untuk membunuh Yang Mulia Setan Bumi sekaligus, hanya untuk menekan pihak lain. Apa, Ye Zizun, kamu tidak bercanda? Yang Mulia Setan Bumi adalah yang tertinggi menengah, Ye Zizun, apa yang kamu katakan itu benar? Semua makhluk tertinggi umat manusia memandang Ye Chen dengan curiga. Bukan karena mereka memandang rendah Ye Chen, tetapi apa yang dikatakan Ye Chen terlalu dibuat-buat. Ye Chen, apa yang kamu katakan itu benar? Maha Guru Zhenwu menatap Ye Chen dengan saksama. Ye Chen mengangguk, sama sekali tidak ada kepalsuan. Baiklah,
Lord Earth Demon akan menyerahkannya padamu. True Martial Supreme sebenarnya memiliki sedikit keraguan di dalam hatinya, tetapi memikirkan insiden di Heifengjian, dia tahu bahwa jika Ye Chen selamat, dia pasti lebih kuat dari Supreme yang perkasa. Dang 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 dang. Tiba-tiba, ada semburan sirene dari 9 bintang berputar. Pasukan alien telah menginvasi White Tiger Starfield. 10 planet militer teratas di White Tiger Starfield sudah siap untuk berangkat. Armada berkumpul di langit berbintang. Kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali, setengah dari Starfield Xuanwu ditempati oleh ras asing. Kali ini, White Tiger Starfield benar-benar ditempati oleh mereka. Di armada, banyak orang yang Ye Chen tahu ada di sana, Dugu Jue, Chu Zongtian, Jinyi Huang, Xingyi Huang, Tan Taiming Yue, Yan Qingxuan, Murong Qingcheng, Su Jing, Ah Jiu, Leng Feifan dan sebagainya pada. 3 murid utama Ye Chen juga ada di sana, Yan Jianhui, Dong Fang Bai, dan Leng Xinghan. Mereka tidak ingin dilindungi oleh Ye Chen selama sisa hidup mereka. Perang ini adalah kesempatan untuk mengasah mereka. Jika mereka dapat bertahan hidup, mereka akan memiliki kesempatan untuk berlari ke tingkat ke-8 hidup dan mati. Dugu Jue berambut putih berdiri di atas haluan kapal perang boneka hitam, dengan pedang di punggungnya, tatapannya seperti pisau sudah bertahun-tahun sejak akhir arena di dunia Sura, dan dia menjadi lebih kuat. Langit berbintang seperti laut, dalam dan tak terduga. Ini adalah persimpangan medan bintang harimau putih dan medan bintang Xuanwu. Tidak ada ketiadaan di segala arah. Tidak ada planet, tidak ada cahaya, dan beberapa gugusan meteorit yang menyatu menjadi sungai. Gugusan meteorit ini ditarik oleh 2 medan bintang, melayang timur dan barat, tak terbatas. Seseorang yang berdiri di atas meteorit tidak berbeda dengan setetes air di lautan. Bersenandung. Tiba-tiba, sekelompok besar meteorit dihancurkan oleh kekuatan ruang dan waktu yang terdistorsi, dan kemudian satu demi satu, kapal perang boneka muncul. Setelah beberapa saat, kapal perang boneka hitam hampir memenuhi separuh langit berbintang, membuat ketiadaan ini tanpa sedikit pun ringan, itu menjadi lebih tertekan dan terengah-engah. Ini adalah kapal perang aliansi Teran di sisi lain kelompok meteorit, ruang dan waktu terdistorsi, dan kapal perang aliansi iblis juga muncul. Membunuh. Tanpa sepatah kata pun, saat kedua sisi muncul, kapal perang boneka segera berakselerasi, meledakkan kelompok meteorit yang padat, dan bergegas menuju satu sama lain. Di tengah jalan, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meletus, merah, kuning, biru, dan sangat indah. Di langit berbintang yang hampa, pedang yang menakutkan meledak. Seorang Zunzun memegang pedang di tangannya dan menebas, langsung membersihkan kapal perang musuh dalam garis lurus. Tentara melawan tentara, jenderal melawan jenderal, dan segera, perang menjadi sengit, dan orang-orang kuat berjatuhan di mana-mana. Adapun tentara biasa di alam hidup dan mati, banyak dari mereka yang mati, yang benar-benar merupakan umpan meriam. Ratusan tahun cahaya jauhnya dari sini, sesosok setinggi beberapa kaki muncul. Di antara mereka, sosok setinggi 5 kaki secara bertahap menjadi jelas, dan itu adalah Ye Chen. Ye Chen Sang berpartisipasi dalam perang tertinggi untuk pertama kalinya, perang tertinggi berbeda dari perang biasa, dan tingkat kematiannya tidak akan terlalu tinggi. Tapi dampaknya, 1000 kali perang biasa. Melihat kemahnya sendiri, Ye Chen sedikit mengangguk. Ada beberapa supremes di aliansi ras manusia, total 54, 18 dari ras manusia, 12 dari ras raksasa, 11 dari ras barbarian, dan lainnya 10 ketiganya adalah ras tertinggi kecil yang melekat pada aliansi ras manusia. Kekuatan individu dari ras kecil ini tidak kuat, tetapi bersama-sama, ada 13 makhluk tertinggi, yang tidak boleh diremehkan. Saya percaya bahwa 54 makhluk tertinggi ini bukanlah kekuatan penuh dari aliansi ras manusia, bagaimanapun, setiap ras akan mempertahankan beberapa kekuatan dan tidak akan mengungkapkan kekuatan penuh, kecuali saat hidup dan mati, seperti Zenwu tertinggi dan Buddha emas tertinggi, makhluk tertinggi sungai dan makhluk tertinggi Ananda tidak datang. Mereka masih berpatroli di Heifengjian. Di aliansi ras manusia memiliki super supreme paling banyak. Menambahkan diri saya sendiri, ada 2. Buddha emas tertinggi masih dalam pengasingan, diikuti oleh raksasa dan orang barbar, masing-masing dengan 1. Adapun ras kecil lainnya, hanya ada 1 super supreme. Setelah bertanya kepada Supreme Langya, saya menemukan bahwa orang ini berasal dari klan kayu raksasa pohon raksasa tertinggi. Kalau dipikir-pikir, yang super tertinggi tidak begitu mudah untuk dilahirkan, semakin kuat rasnya, semakin mudah bagi yang super tertinggi untuk muncul. Adapun yang maha kuasa masih banyak lagi, ada cukup supremes yang kuat untuk melahirkan super supreme tertentu, jika tidak, akan ada situasi kehilangan.
Melihat sekeliling, Ye Chen tampak berlawanan. Jumlah Demon Alliance Supremes adalah 5 lebih banyak dari Human Race Alliance, total 59, dan ada 2 Super Supremes lagi. Ye Chen samar-samar memperhatikan bahwa luka setan busuk Tianzun tampaknya belum pulih, dan auranya sedikit tidak stabil. Itu benar untuk berpikir bahwa tidak akan mudah untuk pulih jika dia dipukul langsung oleh senjata suci. Buddha emas tertinggi mundur selama ratusan tahun sebelum akhirnya setelah menyingkirkan kekuatan tombak haus darah, senjata suci, iblis korup Tianzun berada dalam kondisi roh primordial seni bela diri, dan bahkan lebih sulit untuk pulih. Meski begitu, iblis busuk masih menjadi ancaman terbesar kecuali iblis langit. Di sisi manusia, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali Zenwu Supreme. Buddha emas menembus tubuh emas 9 putaran ke putaran ke-9, dan mungkin bisa untuk menghentikan setan busuk Tianzun, tetapi itu adalah pertahanan yang kuat dan serangan frontal. Golden Buddha Supreme mungkin bukan lawan dari setan busuk Tianzun. Suangjue Supreme, Hydralis Supreme, aku tidak menyangka kamu akan bergabung dengan Demon Alliance. Mata Zenwu Supreme tertuju pada 2 Supreme musuh, Supreme yang ditutupi pecahan tulang dan Supreme wanita dengan ekor ular di belakangnya. Kedua Supremes ini berasal dari 2 ras kecil, dan mereka telah disatukan oleh aliansi ras manusia sebelumnya. Suangjue Supreme berkata dengan lantang, hidup selalu menghadapi pilihan. Maaf, aliansi ras iblis adalah pilihan terbaik saya. Hydralis Supreme berkata, kali ini, kamu pasti kalah. Pilihanku tidak pernah salah. Benarkah? Belum tentu begitu. Zenwu Supreme berkata dengan suara yang dalam. Haha, Zenwu, apa yang dikatakan Hydralis benar, kalian pasti akan kalah kali ini, lebih baik mengaku kalah. Aku tidak mau banyak, aku hanya ingin setengah dari White Tiger Starfield. Yang mulia iblis surgawi memegang senjata haus darah, dan berkata dengan senyum penuh semangat. Tian Mozun, ras manusia dan iblis telah bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kapan ras iblismu menaklukkan ras manusia, jadi kali ini, harapan mulukmu masih akan sia-sia. Kalau begitu, ayo bertarung. Tian Mozun mencibir dan melambaikan tangannya. Melihat ini, iblis tertinggi keluar, siapa yang berani melawan bayanganku? Shadow Supreme hanyalah Supreme biasa, tapi dia tidak takut. Perang tertinggi memiliki aturan perang tertinggi. Yang tertinggi biasa melawan yang tertinggi biasa, dan yang paling kuat melawan yang paling kuat. Jika ada banyak orang biasa yang tertinggi di pihak Anda dapat menangani beberapa yang tertinggi biasa. Hal yang sama berlaku untuk yang maha kuasa dan yang maha tinggi. Perang tertinggi telah berlangsung lama, jadi saya tidak khawatir kita tidak akan dapat memberi tahu pemenang. Oleh karena itu, 1 Supreme lagi dan 1 Supreme lagi kurang memiliki arti yang sama sekali berbeda. Jika kekuatan keseluruhan kedua belah pihak serupa, 1 lagi Supreme adalah jerami terakhir di tubuh unta, yang benar-benar dapat mengubah situasi. Bayangan tertinggi, lawanmu adalah aku. Human Race Phantom Supreme berdiri, dia dan Shadow Supreme adalah rival, yang satu adalah Shadow dan yang lainnya adalah Phantom. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya bertarung segera, ruang dan waktu tampak seperti kristal terlipat, dan sosok keduanya ada di mana-mana. Setelah beberapa saat, mereka bertarung puluhan tahun cahaya jauhnya. 1 lawan 1, atau 1 lawan 2, setelah beberapa saat, yang tertinggi biasa dan yang tertinggi yang berkuasa semuanya memiliki lawannya sendiri. Raja Iblis Bumi, berani bertarung. Para pemimpin aliansi iblis tidak terkejut bahwa Ye Chen tinggal di kamp super agung. Tentu saja, mereka pasti memiliki keraguan jauh di dalam hati mereka. Memanggil Raja Iblis lapangan, beberapa pemimpin super mencibir. Mereka benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Raja Iblis Wuxia adalah bagian bawahnya. Apakah menurut Anda dapat menekan Raja Iblis Wuxia sehingga Anda dapat menantang Raja Iblis Bumi? Hei, nak, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Aku tidak tahu apakah kamu sekuat Buddha emas tertinggi. Earth Demon Lord keluar dengan muram, menatap Ye Chen seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Buddha emas tertinggi adalah pilar umat manusia saya, bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan saya? Cukup bagi saya untuk berurusan dengan Anda. Dengan tangan kirinya di belakang, Ye Chen berkata dengan percaya diri dan tenang. Pengadilan kematian. Cahaya menakutkan keluar dari mata Raja Iblis tua. Iblis Bumi, jangan impulsif. Ingat, pastikan untuk membunuh putra ini, jangan beri dia waktu untuk tumbuh. Tian Mozun dengan tenang mengirimkan suara ke Earth Mozun. Jangan khawatir, jika itu aku sebelumnya, akan sangat sulit untuk membunuh orang ini, tapi sekarang, dengan Twisted Dagger, tidak perlu 10 langkah untuk membunuhnya. Earth Demon Lord menjilat bibirnya,
dan sosoknya tampak perlahan dan cepat tersapu, kehampaan di kedua sisi berguling dan meraung, berputar secara berlebihan. Kamu Chen, hati-hati. Melihat Master Iblis datang untuk membunuhnya, Mahaguru Zhenwu mengingatkan Ye Chen. Aku punya ukuran sendiri. Ye Chen dengan cepat menyapanya. Ada jarak ratusan miliar mil di antara keduanya, tetapi jarak ini tidak cukup untuk keduanya meledak dengan kecepatan tinggi, dan mereka bertabrakan secara langsung. Boom! Ada suara keras seperti pembukaan dunia, dan keduanya terbang terbalik keluar. Ye Chen terbang terbalik sejauh puluhan miliar mil, dan Earth Demon Lord juga terbang terbalik sejauh ratusan juta mil, tetapi tidak satu pun dari mereka menggunakan senjata mereka. Yang lain menggunakan jari pedangnya. Chen jauh lebih rendah. Lagi pula, dalam hal kekuatan nyata, Ye Chen hampir tidak ada yang super tertinggi tingkat menengah, sedangkan Earth Demon Lord adalah super tertinggi tingkat menengah kuno. Sangat kuat. Pertama kali dia menghadapi Raja Iblis Bumi, Ye Chen sedikit bersemangat, seperti yang diharapkan dari Raja Iblis Bumi, musuh mematikan dari budak emas tertinggi. Jika saya tidak mendapatkan pedang surgawi, tidak mungkin untuk saya untuk menekan dia. Bagaimana mungkin? Bukankah Raja Iblis yang sempurna mengatakan bahwa dia hanyalah kekuatan tertinggi yang belum sempurna? Earth Demon Venerable terkejut. Ya Tuhan, aku benar-benar bertarung langsung dengan Earth Demon Venerable tanpa ada salahnya. Luar biasa, umat manusia mengambil harta karun kali ini, dan seorang jenius yang menakutkan lahir. Tampaknya keberuntungan umat manusia tidak melemah sama sekali, tetapi meningkat. Kekuatan dan keburukan Ye Chen semakin memperkuat kepercayaan para pemimpin aliansi ras manusia. Sejujurnya, banyak dari mereka tidak memikirkannya, tetapi mereka telah menjadi anggota aliansi ras manusia sejak zaman kuno. Aliansi ras manusia benci, dan dalam aliansi ras iblis, statusnya mungkin tidak banyak. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan memiliki banyak kepercayaan pada pengkhianat, kecuali orang lain tidak peduli dengan pengkhianatan Anda, tetapi dalam hal ini, Anda akan memiliki tidak ada status bahkan lebih. Tian Mozun sedikit mengernyit, menatap Ye Chen, betapa suram dan suram matanya. Aliansi ras iblis tidak mengizinkan orang jenius seperti itu muncul di ras manusia. Tingkat pelaku kejahatan dari pihak lain membuatnya merasa ada monster mirip dengan darah Raja Iblis besar di ras manusia. Orang ini menjadi lebih kuat lagi. Demon Venerable yang sempurna membuka mulutnya, tidak bisa menutupnya. Iblis bumi, pergi keluar untuk membunuhnya, aku tidak ingin melihat kecelakaan apapun terjadi. Yang mulia Iblis Surgawi tidak sabar untuk mengirimkan suara itu. Jernih, mengambil napas dalam-dalam, Earth Demon Venerable meraung panjang, rambut hitam panjangnya membubung ke langit, dan menembus ke dalam kehampaan, menutupi kehampaan, tangannya hitam pekat, dan dia menamparkan telapak tangan, dan telapak tangan hitam itu angin berubah menjadi roh jahat yang tak terbatas, bergegas menuju Ye Chen. Di antara hantu jahat itu adalah Raja Hantu Jahat, leluhur hantu jahat, yang mengelilingi budak emas tertinggi dan ingin menggigit daging dan darahnya. Teknik telapak tangan tertinggi 10.000 hantu merayu leluhur mereka. Raja Iblis Bumi tidak pernah berpikir untuk membunuh Ye Chen dengan 10.000 hantu. Itu tidak mungkin. Sangat sulit bagi Super Supreme untuk membunuh Super Supreme. Ada banyak lawan, jika tidak, Anda hanya dapat terus mengejar sampai Anda tidak mau untuk mengejar. Tujuan Wan Gui Chaozong adalah untuk menjerat Ye Chen dan tidak memberinya kesempatan untuk keluar dari masalah. Mati. Dengan membalikkan tangan kanannya, sebuah belati yang bengkok dan mengerikan muncul di tangan Raja Iblis Bumi. Dengan munculnya belati ini, ruang dan waktu tampak terdistorsi, peraturan tampak terdistorsi, dan bahkan telapak tangan Raja Iblis Bumi muncul terdistorsi sepertinya belati, bisa mendistorsi segalanya. Memanggil, kecepatannya meningkat tajam, dan Raja Iblis Bumi seperti ikan di air, bolak-balik di antara roh-roh jahat yang tak terbatas, dan datang ke Ye Chen dalam sekejap, dan menusuk dengan keras dengan belati. Dengan keanehan belati bengkok, segala cara Ye Chen tidak akan berguna, dan belati bengkok itu cukup untuk merusak pertahanan lawan. Artefak suci. Ye Chen terkejut, dan pedang langit langsung keluar dari sarungnya. Dentang. Percikan bersinar di kehampaan yang mati, Raja Iblis Bumi berguling dan terbang keluar, dan Ye Chen juga terbang kembali secara miring. Belati lawan sangat aneh sehingga mendistorsi lintasan pedang surgawi. Jika bukan karena pedang surgawi, itu adalah pedang suci, belati ini, benar-benar tak terbendung, dan pasti akan ditusuk ke bagian vital. Artefak suci. Earth Demon Lord lebih terkejut daripada Ye Chen. Belati bengkok berasal dari keajaiban. Ratusan tahun yang lalu, aliansi ras iblis melancarkan perang melawan aliansi ras manusia karena mereka mendapat senjata haus darah. Ratusan tahun kemudian,
aliansi ras iblis sekali lagi melancarkan perang melawan aliansi ras manusia karena mereka memiliki selain iblis korup Tianzun dan belati bengkok. Dalam pandangan mereka, ini adalah aliansi para dewa yang mencintai iblis. Namun, dari mana datangnya pedang suci umat manusia ini? Aku belum pernah mendengar keajaiban di wilayah umat manusia. Tanpa diduga, ras manusiamu memiliki artefak suci lainnya. Tian Mozun menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Maha Guru Zhenwu mengesampingkan keterkejutannya, saling satu sama lain. Raja Iblis Abadi, giliranmu. Raja Iblis Surgawi memandang Raja Iblis Wuxia. Mendengar ini, Demon Lord Flawless keluar dan melihat Super Supreme dari aliansi ras manusia. Sosok tinggi keluar, itu adalah Bronze Supreme. Kamu bukan lawanku. Setan tanpa celah itu menggelengkan kepalanya, tujuannya adalah untuk menyeret yang tertinggi dan melawan yang tertinggi yang kuat. Benarkah? Nanti kita cari tahu. Ada dua Super Supreme di sisi Human Rache, dan bahkan jika Golden Buddha Supreme kembali, akan ada satu yang berkurang, jadi dia harus pergi ke Bronze Supreme, jika tidak situasi di sisi Human Rache akan menjadi lebih berbahaya. Kalau begitu, mari kita berurusan denganmu dulu. Raja Iblis Wuxia tidak berbicara omong kosong, dia segera bergegas ke perunggu tertinggi, dan dia ingin berurusan dengannya dalam waktu sesingkat mungkin. Setiap Super Supreme memiliki lawan. Sage yang meneteskan darah dari klan Yaksa memegang senjata suci tombak yang meneteskan darah dan bertarung dengan Stormwind Super Barbar yang memegang palu badai. Pertempuran antara keduanya sebanding dengan Raja Iblis Bumi Ye Chen, tabrakan antara artefak suci menyapu kehampaan yang tak terbatas. Ada juga artefak suci leluhur roh jahat dari klan roh jahat dan gunung tertinggi dari klan raksasa. Artefak suci leluhur roh jahat adalah tongkat ribuan racun dan 10.000 jiwa, dan artefak suci dari bukit tertinggi adalah kapak gunung. Pada akhirnya, hanya ada 3 orang yang tersisa: Rotten Demon Heavenly Venerate, Heavenly Demon Lord, dan Zhenwu Supreme. Tian Mozun menyeringai dan berkata sepertinya Buddha Emas tidak akan bisa mengejar. Rotten Demon Tianzun, kamu bisa menembak sesukamu, dan kamu bisa membunuh satu persatu. Dalam hal senioritas, Rotten Mozun berkali-kali lebih besar dari Tian Mozun, dan kekuatannya di periode puncak juga lebih tinggi dari Tian Mozun, tetapi di era ini di mana semua status dinilai berdasarkan kekuatan, yang kuat dihormati, dan dia adalah sangat jelas tentang kebenaran ini. Tepat ketika dia akan bertindak, cahaya keemasan datang dari tempat yang sangat jauh dalam ruang dan waktu. Kemanapun cahaya emas pergi, ruang dan waktu mandek. Kemudian, sebuah telapak emas besar dengan swastika di telapak tangan menghantam Tianzun Iblis yang membusuk. Telapak tangan ini memberi orang-orang yang mengguncang dunia dan menembus segalanya. Kapan? Rotten Mo Tianzun menekannya dengan telapak tangan, dan tiba-tiba, tubuhnya terhuyung-huyung dan bergoyang ke belakang. Amitabha, saya terlambat. Cahaya keemasan bersinar, dan Buddha emas tertinggi muncul dari cahaya keemasan, tingginya, dari 6 kaki hingga 7 kaki, pada dasarnya adalah nomor 1 yang memang layak di langit berbintang. 9 putaran tubuh emas giliran ke-9. Tian Mozun mengucapkan kata demi kata. Tanpa diduga, di era ini, masih ada orang yang mengolah tubuh emas 9 putaran hingga putaran ke-9. Sudah lama sejak saya bertarung melawan master yang mengolah tubuh emas 9 putaran. Saya ingat yang terakhir pertempuran adalah dengan tubuh emas tertinggi. Jejak niat bertarung melintas di wajah Rotten Demon Heavenly Venerate. Tubuh emas tertinggi berkali-kali lebih kuat dari Buddha emas tertinggi, dan tubuh emas 9 putaran juga telah berkultivasi ke kondisi puncak putaran ke-9. Dia adalah tertinggi legendaris yang sebenarnya. Namun, dia tidak sama dengan dia di masa lalu, awal ini mendekati kematian. Buddha emas, kamu akhirnya di sini. Zhenwu Supreme menghela nafas lega, dengan Buddha emas di sini, dia dapat menangani Tian Mozun dengan tenang. Buddha emas tertinggi mengangguk, aku membuatmu khawatir, dia akan menyerahkannya padaku. Golden Buddha Supreme hari ini, seluruh tubuh tampaknya terbuat dari emas paling murni, bahkan alis dan pupilnya berwarna emas, hanya dengan berdiri di sana, itu memberi orang perasaan menekan semua iblis dan tak terkalahkan. Adapun iblis busuk Tianzun, itu seperti hantu, tidak kosong atau nyata, tanpa beban, kemanapun mata memandang, kehampaan mulai membusuk dan hancur. Tinju Dewa Korosi. Cahaya Buddha sangat luas. Begitu keduanya muncul, mereka adalah keterampilan unik mereka sendiri. Angin kepalan hijau dan gelombang emas bertabrakan bersama, bertarung satu sama lain, tetapi pada akhirnya iblis busuk Tianzun yang menang. Berkorosi dan penuh dengan lendir hijau. Benar saja, Buddha emas tertinggi jauh lebih buruk dari lawan dalam hal pelanggaran. Puluhan tahun cahaya jauhnya, Ye Chen menyaksikan Zhenwu Supreme saat bertarung.
Ketika Buddha emas tertinggi muncul, dia, seperti Zenwu Supreme, menghela nafas lega. Tidak bisa menahan cemberut, tubuh emas 9 putaran menerobos ke giliran ke-9, yang mungkin mengangkat Buddha emas tertinggi dari tengah super tertinggi ke tingkat super tertinggi-tinggi. Tetapi iblis yang membusuk Tianzun adalah tertinggi kuasi legendaris, jadi Tian Mozun dan Zenwu tertinggi yang memegang senjata suci bisa bagaimana bisa yang tertinggi Buddha emas akan melawannya jika dia terluka. Aku tidak tahu apakah putaran ke-9 dari tubuh emas 9 putaran dapat menahan kekuatan korosi. Pertahanan yang kuat bukan berarti benar-benar abadi, misalnya baja memang cukup keras, namun beberapa senjata juga bisa menimbulkan korosi baja secara instan. Angin kepalan hijau menghilang, cahaya keemasan menyala, dan Buddha emas tertinggi tidak terluka. Tubuh emas 9 putaran menerobos ke putaran ke-9, dan itu hampir tanpa cacat. Kekuatan korosi tidak dapat berbuat apa-apa. Satu-satunya cara untuk mematahkan tubuh emas 9 putaran adalah dengan mengkonsumsi energi. Selama energi sejati Buddha emas habis, maka tubuh emas 9 putaran tidak akan memiliki sumber energi, dan secara alami akan menang tanpa perlawanan. Saya pernah menyerang Buddha emas tertinggi, tetapi setelah bertarung selama beberapa hari dan malam, lawan benar tenaganya tidak berkurang banyak. Seperti yang diharapkan dari tubuh emas 9 putaran. Ye Chen menarik pandangannya, dia tahu bahwa tidak perlu khawatir tentang Golden Buddha Supreme, kecuali Rotten Demon Heavenly Venerable memiliki artefak suci di tangannya. Nak, kamu berani terganggu di depanku. Bagaimana bisa Earth Demon Lord tidak menyadari bahwa Ye Chen terganggu sekarang? Dia tidak bisa menahan amarahnya, dia memutar belati menjadi ribuan busur bengkok, dan membunuh Ye Chen. Dengan pedang surgawi di tangannya, Ye Chen melindungi dirinya sepenuhnya. Sampai sekarang, Ye Chen menemukan bahwa ada artefak suci yang tinggi dan rendah. Meskipun pedang surgawinya sendiri rusak pada asalnya, itu masih lebih kuat dari pedang suci lawan, belati artefak pada awalnya. Karena dia tidak mengetahui ciri-ciri khusus dari belati bengkok, dia hampir tertabrak. Tuan Iblis Bumi, waktumu telah berlalu, dunia yang kuat, jika kamu tidak maju, kamu akan mundur. Ye Chen memukul lawan tanpa ampun. Dia sedang menunggu sekarang, menunggu Earth Demon Venerable untuk menunjukkan kartu hall-nya. Setelah Earth Demon Venerable menunjukkan semua kartu dan caranya, saatnya bagi Ye Chen untuk keluar semua. Kedatangan Buddha emas tertinggi mengalahkan angan-angan Raja Iblis Tian. Awalnya, menurut prediksinya, setidaknya ada 80% kepastian bahwa dia bisa mengalahkan aliansi ras manusia. Zenwu, lihat senjatanya. Yang Mulia Iblis Surgawi mengenakan armor suci Iblis Surgawi, memegang tombak haus darah, dan menyapu dengan satu tembakan, seperti naga darah menari dengan liar, menghancurkan kehampaan. Ayo, gada seni bela diri asli di tangan Zenwu Supreme menyerang naga darah. Ledakan, pertempuran antara keduanya melampaui semua orang. Dengan artefak suci dan fakta bahwa mereka adalah super agung tingkat tinggi, kekuatan mereka telah mencapai tingkat tertinggi yang legendaris. Bahkan Buddha emas, Iblis busuk, dan Tianzun bukanlah lawan mereka. Kapan? Tidak hanya keduanya kuat dalam serangan, tetapi mereka juga sangat ahli dalam seni bela diri, tidak ada celah di antara setiap gerakan, dan mereka dapat melakukannya sesuka hati. Streamer menyala, dan keduanya bertarung di dekat Ye Chen dan Earth Demon Lord, mata Heaven Demon Lord berkedip, dan dia mengayunkan senjata haus darah, dan 3 lampu tombak menyerang Ye Chen. Tian Mozun, tidakkah menurutmu itu terlalu tidak tahu malu? Zenwu Supreme meledak dalam kecepatan, membatalkan 3 lampu tombak sekaligus. Dengan kekuatan Tian Mozun, Ye Chen tidak dapat menahan 3 lampu tombak yang memancar secara acak. Begitu Ye Chen terluka oleh senjata haus darah, maka Earth Mozun akan memiliki kesempatan. Yang menang adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Ini adalah hukum surga. Tian Mozun tidak merasa malu sama sekali, dia masih akan menyerang Ye Chen kapanpun dia punya kesempatan. Sangat dekat, Ye Chen tidak memiliki rencana untuk bersaing dengan Raja Iblis Surgawi saat ini, itu adalah tindakan melampaui batas, dan tombak haus darah di tangan pihak lain tampaknya lebih kuat dari pedang surgawi. Kecuali sifat asli dari pedang surgawi dapat dipulihkan. Kekuatan pedang menguat, dan serangan kekerasan terus-menerus Ye Chen mendorong Raja Iblis Bumi ke jarak lebih dari 10 tahun cahaya, jauh dari jarak pertempuran antara Raja Iblis Surgawi dan Dewa Bela Diri Sejati. Setan hati bunuh. Tiba-tiba, aura yang 100 kali lebih kuat dari sebelumnya meletus dari Earth Demon Lord, dan belati bengkok itu menusuk Ye Chen dengan kecepatan di luar batas hukum surgawi. Ruang dan waktu tidak ada artinya di depannya. Detak jantung sangat tinggi. Ye Chen tercengang, kekuatan pikirannya naik turun, jika dia dapat mempertahankan palung pada level yang sangat tinggi,
dan meningkatkan kekuatannya tanpa batas, maka dia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya saat bertarung. Dipertahankan pada level yang sangat tinggi, tidak disangka bahwa Earth Demon Lord dapat terus meledakkan kekuatan mentalnya, dan kekuatannya telah meningkat 100 kali lipat. Tertangkap basah, Ye Chen hanya punya waktu untuk mengangkat pedang surgawi secara horizontal. Kapan? Pedang surgawi mengenai tubuhnya, dan Ye Chen terbang terbalik untungnya, tubuh pedang abadi memberinya kekuatan pertahanan super, tetapi dia tidak terluka. Kamu tidak terluka. Earth Demon Lord menggertakkan giginya dengan kebencian. Pembunuhan iblis mentalnya menghabiskan banyak energi, dan semakin sering dia menggunakannya, energinya akan rendah. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika dia tidak bisa memukul Ye Chen dengan belati bengkok, dia setidaknya bisa melukai lawan. Super Supremace tidak bisa diremehkan, ini harus menjadi kartu truf terakhir dari Earth Demon Lord. Memikirkan hal ini, Ye Chen menyipitkan matanya. Earth Demon Lord, kamu juga mengambil pedangku. Dengan semburan kekuatan mental, Ye Chen menampilkan berbagai fenomena yang paling beragam. Dalam hal perubahan, segudang fenomena juga melampaui batas langit. Bahaya! Segera setelah pedang maha kuasa keluar, wajah Raja Iblis Bumi menjadi pucat. Jika Ye Chen tidak memiliki pedang suci di tangannya, bahkan jika dia dipukul, dia tidak akan terlalu khawatir. Antara yang tertinggi dan yang tertinggi super tertinggi, sangat sulit untuk saling menyakiti. Senjata adalah pengecualian, tapi yang dipegang Ye Chen adalah pedang suci, selama digosok, itu akan melukai asalnya sendiri. Sama sekali tidak bisa dipukul. Raja Iblis Bumi dengan sembrono menuangkan kekuatan sihir ke belati bengkok. Dalam waktu singkat, kekuatan sihir yang dikonsumsi jauh lebih banyak dari sebelumnya. Secara umum, ada batas energi yang dapat disuntikkan ke senjata. Tidak peduli berapa banyak ditanamkan, akan sulit untuk meningkatkan kekuatannya, dan bahkan dapat menyebabkan senjata meledak. Secara alami, senjata suci tidak mungkin meledak, dan kekuatan yang dapat ditingkatkan sangat terbatas, tetapi setidaknya itu dapat sedikit meningkatkan kekuatan puntir dari belati puntir. Ada banyak hantu dari tarian belati bengkok, dan kekuatan memutar yang kejam ditumpangkan bersama, membuat Raja Iblis Bumi tampak berada di dunia lain, dunia yang tidak jelas dan dipisahkan oleh banyak lapisan. Saat berikutnya, gelembung yang tak terhitung jumlahnya pecah, dan kekuatan distorsi terkelupas lapis demi lapis. Alasan mengapa semuanya begitu kuat adalah karena ilmu pedang diarahkan ke jantung, dan perubahannya tidak terbatas. Bahkan hati musuh dapat dipantulkan, tapi distorsi lagi pula, belati adalah senjata suci, dan mengandung kemampuan luar biasa. Momentum pedang maha kuasa tidak dapat langsung mengunci Raja Iblis Bumi, dan telah terdistorsi. Pedang ini kembali dengan sia-sia. Diblokir. Earth Demon Lord menghela nafas lega. Tampaknya pihak lain tidak lebih dari itu. Aku terlalu meremehkan belati bengkok itu. Memblokir pedang Ye Chen, kepercayaan diri Earth Demon Lord meningkat pesat, jujur saja, keyakinannya telah terguncang sebelumnya. Efek dari belati ini adalah mendistorsi segalanya. Lalu pedang surgawiku, apa efeknya? Artefak suci memiliki efeknya sendiri, misalnya belati bengkok mengandung kekuatan memutar, senjata haus darah mengandung kekuatan haus darah, gada seni bela diri sejati mengandung kekuatan-kekuatan yang tak tertandingi, dan tombak yang menjatuhkan darah memiliki kekuatan meneteskan darah, yang membuat luka musuh tidak bisa menutup. Bleeding, lainnya seperti Storm Hammer, tongkat 1000 racun dan 1000 jiwa serta kapak gunung semuanya memiliki efek kuatnya sendiri, yang merupakan salah satu alasan utama mengapa senjata suci itu begitu kuat. Sementara Ye Chen dan Earth Demon Lord bertarung dengan sengit, makhluk tertinggi lainnya juga bertarung dengan sengit. Di antara mereka, Bronze Supreme adalah yang paling sulit. Bagaimanapun, dia hanya yang tertinggi yang paling kuat, mungkin salah satu yang terbaik di antara yang tertinggi yang kuat, tetapi ketika dia bertemu dengan yang tertinggi, dia ditekan dan dipukuli dari awal sampai akhir. Untungnya, iblis yang sempurna adalah iblis yang bisa berubah, dan dia lebih buruk daripada perubahan dalam pertempuran. Meski begitu, Bronze Supreme mengalami beberapa luka ringan. Bahkan armor tertinggi tidak bisa sepenuhnya mengimbangi serangan lawan. Jika aku bisa mengolah tubuh tempur perunggu ke lantai 5, lawan tidak akan bisa melukaiku. Dalam garis keturunan naga raksasa perunggu, seni bela diri pelatihan tubuh yang paling kuat adalah tubuh tempur perunggu. Tubuh tempur perunggu memiliki 5 lapisan, hanya perlu dikembangkan hingga lapisan kelima untuk menahan serangan dari yang tertinggi. Tentu saja, seni bela diri pelatihan tubuh terkuat dari klan naga adalah tubuh pertempuran emas, yang hanya sedikit lebih rendah dari tubuh emas 9 putaran. Ye Chen mampu menciptakan tubuh pedang abadi, semua karena mempelajari asap hitam yang tak terhitung jumlahnya di Heifengjian dan keuntungannya sendiri memiliki jiwa pedang abadi, tidak kurang.
Dibandingkan dengan Bronze Supreme, Golden Buddha Supreme jauh lebih mudah. Tubuh emas 9 putaran menerobos ke putaran ke-9. Kecuali senjata suci, hampir tidak ada yang bisa melukainya. Ini masih awal dari putaran ke-9, tubuh emas 9 putaran beralih ke kondisi puncak tubuh emas, tidak mungkin tertinggi legendaris untuk menyakitinya. Kapan? Seni bela diri dari Rotten Demon Heavenly Venerable adalah seni bela diri tertinggi, indah dan luar biasa. Baik Tian Mozun maupun Martial Supreme sejati tidak dapat dibandingkan. Dalam waktu singkat, Golden Buddha Supreme telah menderita tidak kurang dari lusinan serangan. Ini sangat sulit. Rotten Mo Tianzun sedikit kesal, dia tidak memiliki senjata suci, dia hanya menghabiskan energi sejati pihak lain, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, meskipun rasio konsumsi energi sejati dua orang adalah 10 untuk 1, tetapi energi sejati Buddha Agung lebih yang terkuat di antara makhluk tertinggi, energi sejati yang terkandung dalam tubuh emas sepanjang 7 kaki terlalu bergelombang dan kuat. Lampu ajaib korosi. Tiba-tiba, dua sinar cahaya hitam keluar dari mata Rotten Demon Heavenly Venerable, yang tenggelam ke alis Buddha emas tertinggi tanpa pemberitahuan sesaat pun. Buddha emas tertinggi pusing untuk sementara waktu, tetapi pulih dengan cepat. Pada tingkat tertinggi, rahasia serangan jiwa hampir tidak berguna, kecuali itu adalah rahasia serangan jiwa tertinggi, tetapi rahasia serangan jiwa tertinggi lebih jarang daripada seni bela diri tertinggi. Sebagian besar pemimpin legendaris tidak dapat dibuat, iblis busuk Tianzun es cahaya sihir korosif hanya yang paling kuat dari rahasia serangan jiwa tertinggi. Roh primordial martial Dao saya telah terluka terlalu parah. Kekuatannya hanya 1/1000 dari periode puncaknya, jika tidak, lawan tidak mungkin memblokirnya. Rotten Mo Tianzun tidak lagi menggunakan serangan jiwa. Jika dia memulihkan kekuatan tertinggi legendaris, Buddha emas tertinggi akan terluka sampai batas tertentu. Metode rahasia serangan jiwa yang sama digunakan di tangan yang berbeda, dan kekuatannya berbeda. Pertempuran paling sengit tidak diragukan lagi antara Zenwu Supreme dan Tian Mozun. Namun pertarungan keduanya juga yang paling membosankan. Alasan utamanya adalah keduanya memiliki baju besi senjata suci. Baju besi senjata suci Zenwu Supreme agak rusak, tetapi dia tidak memberi Tian Mozun kesempatan untuk mengenai tubuhnya secara langsung. Beberapa akibatnya tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Berjuang keras lagi, dan menyelidiki lagi dan lagi, keduanya meraba-raba misteri senjata suci satu sama lain, bersiap untuk serangan berikutnya. Ngomong-ngomong, pedang surgawi dulunya mengandung niat pedang cahaya. Mungkinkah efek pedang surgawi adalah kekuatan cahaya? Ye Chen menggunakan semua ilmu pedangnya sekali, dan paling banyak dia hanya bisa menekan Raja Iblis, tidak dapat menembus kekuatan memutar lawan. Dia bahkan mencoba serangan jiwa. Dia tidak pernah berlatih metode rahasia serangan jiwa tertinggi. Karena mata suci neter akan meningkat dengan peningkatan alam, tidak perlu mempraktikkan metode rahasia serangan jiwa tertinggi, tetapi kekuatan memutar belati memutar bahkan dapat memutar serangan jiwa, dan tidak ada cara untuk membuat bumi Raja Iblis tampak pusing sementara. Tentu saja, metode rahasia serangan jiwa tertinggi Raja Iblis Bumi tidak dapat melakukan apapun pada Ye Chen. Ye Chen memiliki mata hantu, jiwa pedang abadi, dan jiwa pedang penghancur. Setiap serangan jiwa tidak efektif melawannya. Berpikir untuk melakukannya, selain menghancurkan niat pedang di pedang surgawi, Ye Chen juga mentransmisikan kehendak pedang cerah yang tidak terlalu kuat ke dalamnya. Dengan masuknya kehendak pedang cerah, pedang surgawi tampaknya memiliki spiritualitas dan bersinar terang. Tentu saja, Ye Chen sangat gembira. Kekuatan cahaya bukan hanya kekuatan murni. Dengan itu, semua metode musuh tidak lagi membingungkan matamu. Ini adalah kekuatan yang lurus, dan kamu hanya bisa menghadapinya dengan tegak. Segala sesuatu di semesta dilemparkan lagi. Apa? Earth Demon Venerable ngeri menemukan bahwa kekuatan puntiran tidak mampu memutar pedang lawan pedang ini mengandung kekuatan cahaya dan langsung menyelimutinya. Engah-engah. Lagi pula, Twisted Dagger jauh lebih lemah daripada Heavenly Sword. Ada 3 bekas pedang yang menggeliat di tubuh Raja Iblis Bumi, dan mereka tidak dapat pulih apapun yang terjadi, sangat ketakutan sehingga Raja Iblis tidak berani menggunakan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan dari tubuh roh tingkat 8. Tidak baik, Tian Mozun selalu memperhatikan situasi di sisi bumi Mozun. Melihat pedang Ye Chen melukai bumi Mozun, hatinya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Dipukul oleh senjata suci, dia sendiri tidak akan jauh lebih baik, apalagi bumi Mozun. Haha, dengan kejeniusan ini, ras manusia kita pasti akan berkembang. Zenwu Supreme tertawa bahagia. Dia sudah lama tidak bahagia. Tekanan jangka panjang membuatnya merasa sangat lelah. Hanya pertempuran yang bisa membuatnya melupakan segalanya. Apa?
Yang Mulia Setan Bumi terluka. Ups, Earth Demon Lord dikalahkan, apa yang harus kita lakukan? Mengapa umat manusia selalu memiliki kejeniusan, yang satu lebih menakjubkan dari yang lain, Tuhan benar-benar memihak. Perang tertinggi itu panjang, dan semua orang memperhatikan satu sama lain. Ye Chen, kamu berani menyakitiku. Earth Demon Lord meraung tak percaya, bekas pedang di tubuhnya, setiap kali dia berenang, akan mengambil sebagian energinya, dan ada celah di asalnya. Jadi bagaimana jika aku menyakitimu? Ye Chen mencibir. Setan hati bunuh. Dengan semburan kekuatan jantung, Earth Demon Venerable tiba-tiba melemparkan belati bengkok di tangannya, mendesis. Belati bengkok itu menjerit di udara, dan saat berikutnya, itu berubah menjadi ular hitam bertanduk satu, dan hitam bertanduk satu, ular itu berenang menjauh dengan cepat, hampir dalam sekejap mata, dan tiba di depan Ye Chen. Ding! Dengan ledakan kekuatan mental yang sama, Ye Chen menerbangkan ular hitam bertanduk satu itu dengan pedangnya. Tapi ular hitam bertanduk satu itu sepertinya memiliki spiritualitas, setiap kali terlempar ke udara, ia akan terbang kembali dan menyerang Ye Chen dari sudut yang lebih rumit. Sekali, dua kali, puluhan kali. Jelas, kekuatan Ye Chen lebih tinggi dari Earth Demon Lord, tetapi pada saat ini dia jatuh ke dalam situasi pasif dan dipukuli, sungguh aneh untuk memutar belati. Sudut serangannya rumit. Kenapa kita tidak bisa menembus pertahanannya? Earth Demon Lord sangat bosan. Ada batas ledakan kekuatan mentalnya. Bahkan jika langkah ini tidak dapat menyakiti Ye Chen, maka fluktuasi mentalnya akan turun ke bawah. Pada akhirnya, Earth Demon Lord masih tidak bisa melukai Ye Chen. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Ye Chen dalam hal kekuatan mental, dia masih sedikit lemah dalam mencoba menerobos pertahanan Ye Chen. Mati-mati, Ye Chen bisa merasakan bahwa aura Earth Demon Lord jauh lebih lemah. Gerakan pemotongan maut dilepaskan, dan bayangan pedang yang luar biasa membanjiri Raja Iblis Bumi. Engah, dua bayangan pedang melesat di bahu dan pinggang Raja Iblis Bumi, masing-masing meninggalkan bekas pedang. Menambahkan keduanya, ada 5 bekas pedang di tubuh Earth Demon Lord, kelima bekas pedang ini seperti 5 serangga penghisap darah, menyerap esensi tubuh Earth Demon Lord. Tapi fluktuasi mental Earth Demon Venerable sedang surut, dan ditambah dengan terluka oleh pedang surgawi, kekuatannya turun ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kubur ilmu pedang, 5 elemen dipotong, semuanya. Ye Chen memanfaatkan kesempatan itu dan sering melakukan trik, jika dia bisa memotong Earth Demon Lord. Bagi para iblis, itu benar-benar sebuah pukulan. Teran juga akan kehilangan satu musuh. 6 cara, 7, 10 cara. Ketika ada 10 bekas pedang di tubuhnya, Earth Demon Venerable menjadi ketakutan. Jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi semakin lemah sampai dia dibunuh oleh Ye Chen. Begitu dia mati, dia akan kehilangan segalanya. Iblis Surgawi, Earth Demon Lord meminta bantuan Heaven Demon Lord. Engkau datang padaku. Wajah Tian Mozun suram. Ye Chen adalah variabel terbesar dalam perang tertinggi ini, dan itu juga merupakan variabel yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Sedangkan untuk budak emas tertinggi, itu adalah variabel lain. Ketika kedua variabel digabungkan, itu cukup untuk membalikkan situasi apapun. Mendengar ini, Earth Demon Venerable meledak dalam kecepatan, bergegas menuju posisi di mana Sky Demon Venerable berada. Sebuah lubang dibuka di domain Iblis Surgawi, dan Raja Iblis Bumi masuk. Ledakan. Zenwu Supreme mengambil kesempatan untuk menyerang dengan keras, dan domain Tianmo berputar dan bergetar, namun, armor suci Iblis Surgawi terlalu kuat, dan serangan Zenwu Supreme hanya membuat Tianmozun mundur puluhan langkah. Zenwu Supreme, saya akan membantu Bronze Supreme. Melihat Raja Iblis Bumi dilindungi oleh Raja Iblis Surgawi, Ye Chen merasa sangat menyesal. Dengan Raja Iblis Surgawi melindunginya, apalagi dirinya sendiri, bahkan Zenwu Supreme seharusnya tidak dapat melukai Raja Iblis Bumi, dan levelnya sangat berbeda dari Raja Iblis Surgawi dan tertinggi Zenwu, tidak ada gunanya naik untuk membantu, lebih baik membantu orang lain. Oke, aku tidak butuh bantuanmu di sini. Maha Guru Zenwu mengangguk. Pertarungan antara Bronze Supreme dan Demon Lord Sempurna benar-benar sepihak. Lagi pula, Demon Lord Sempurna adalah Super Supreme, yang serangannya berkali-kali lebih kuat daripada Bronze Supreme. Bronze Supreme memperhitungkan bahwa dia tidak akan dapat bertahan paling lama 1/4 jam. Kapan? Tepat ketika iblis tanpa cacat menyerang perunggu tertinggi lagi, pedang tajam muncul dari udara tipis, mengguncang iblis tanpa celah untuk mundur. Kamu Chen, Raja Iblis Wuxia merasa ngeri. Bronze Supreme, kamu pergi untuk membantu orang lain, dan serahkan iblis ini padaku, kata Ye Chen kepada Bronze Supreme dengan acuh tak acuh. Lebih baik,
Perunggu tertinggi menghela nafas lega, dan akhirnya dia bisa mengambil nafas. Luka-lukanya tidak terlalu serius, tetapi dia berada di bawah banyak tekanan dari melawan iblis tanpa celah. Biarkan dia berurusan dengan orang lain. Dia tidak takut pada siapapun di bawah Super Supreme. Kita bertemu lagi. Ye Chen berdiri tegak dalam kehampaan, dengan pedang surgawi menunjuk ke bawah secara miring, diawasi oleh Ye Chen, Raja Iblis Wuxia merasa seperti dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Ye Chen, jangan terlalu sombong. Apakah kamu tahu bahwa kamu benar-benar telah menyinggung setan dengan menghalangi tujuan kita kali ini? Di masa depan, setanku akan mati-matian untuk membunuhmu, dan kamu pasti tidak punya tempat untuk pergi. Tidak ada tempat. Demon Venerable yang sempurna mengancam. Sudut mulutnya meringkuk, dan Ye Chen mengejek tampaknya ras iblis dan ras manusia telah bermusuhan sejak zaman kuno. Apakah menurut Anda saya adalah anak berusia 3 tahun? Untuk menyusahkanku dengan cara apapun, dan aku bersedia menemanimu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Ye Chen adalah orang gila pertempuran. Tanpa pertempuran, apa gunanya mengejar puncak ilmu pedang? Berhenti bicara omong kosong dan ambil pedangnya. Dengan kilasan sosoknya, Ye Chen menikam Raja Iblis yang sempurna dengan pedang. Demon Lord Wuxia menemukan bahwa dia tidak bisa mengelak dari pedang itu apapun yang terjadi, jadi dia hanya bisa menahannya dengan seluruh kekuatannya. Engah, kekuatan pedang ini terlalu kuat, belati di tangan Raja Iblis Wuxia dibalik dan ditusuk di dadanya, seteguk darah menyembur keluar, dan dada Raja Iblis Wuxia ambruk. Di tengah jalan, Raja Iblis Wuxia terus menyemburkan darah. Belati di tangannya adalah senjata tertinggi, sementara Ye Chen memegang pedang suci. Kekuatan senjata suci diimbangi oleh belati dan baju besi tertinggi, yang tidak bisa dia lakukan, beruang. Sumber terluka oleh shock. Mati. Berbagai fenomena yang selalu berubah terungkap. Gelembung lahir dan padam, dan Raja Iblis yang sempurna tampaknya dipotong berkeping-keping oleh ribuan pisau. Daging dan daging beterbangan, dan daging dan darah dipisahkan. Tapi yang super tertinggi adalah yang super tertinggi, dan pedang ini masih gagal membunuh iblis tanpa cacat. Niat membunuh di matanya meroket, dan Ye Chen terus menggunakan jurus pamungkasnya. Nak, berani kamu? Aku bersumpah demi Tian Mozun, jika kamu membunuhnya hari ini, di masa depan, aku pasti akan membunuhmu tanpa seluruh tubuh, dan menghancurkan 9 klanmu. Dia menyesalinya, menyesal tidak segera memerintahkan mundur, jadi bahwa Demon Lord Wuxia jatuh ke dalam situasi kematian tertentu. Ratusan kelopak berkibar, cahaya pedang yang tajam melintas, dan daging serta darah Raja Iblis yang sempurna langsung dimusnahkan. Pada saat ini sosok iblis busuk Tianzun yang bertarung dengan Buddha emas tertinggi berkedip-kedip, seperti kilatan cahaya, dan langsung muncul di belakang Ye Chen, dan kepalan spiral hijau melesat ke arah Ye Chen. Di puncak Rotten Demon Heavenly Lord, dia adalah Supreme Legendaris. Meskipun dia dalam kondisi martial Dao Primordial Spirit, dia terluka oleh mace dewa bela diri sejati dari Supreme Martial sejati. Selain itu, dia masih memiliki rantai tersegel di tubuhnya, dan kekuatannya bahkan tidak 1/10.000 dari periode puncak. Tapi Agung Legendaris adalah tertinggi legendaris, dan seni bela diri yang dia gunakan adalah seni bela diri super unggul. Ye Chen hanya punya waktu untuk bergerak ke samping satu langkah sebelum dia terkena angin tinju. Seperti kincir angin, Ye Chen berputar ratusan kali, dan seluruh tubuhnya terbungkus badai hijau. Adalah layak mengorbankan iblis tanpa celah sebagai ganti nyawa seorang jenius yang abadi. Rotten Mozun telah menunggu kesempatan untuk membunuh Ye Chen, jadi bahkan jika Wuxia Mozun dibunuh oleh Ye Chen, dia tidak peduli, selama dia membunuh Ye Chen, umat manusia pasti akan dikalahkan. Sekarang, penantiannya memiliki nilai, meskipun Ye Chen memegang senjata suci, tetapi senjata suci ini adalah pedang suci, bukan baju besi senjata suci, bagaimana bisa menahan pukulan penuhnya. Terkena gelombang spiral korosiku sudah cukup untuk Supreme Legendaris, apalagi kamu. Rotten Mo Tianzun mencibir. Zenwu Supreme tercengang, Golden Buddha Supreme juga tercengang, wajah Tian Mozun berubah dari mendung menjadi cerah, seperti yang dipikirkan Rotten Demon Tianzun, jika dia mengorbankan iblis tanpa cacat sebagai ganti Ye Chen, dia akan sangat bahagia. Lebih baik jika Anda memilikinya, tidak masalah jika Anda tidak memilikinya, bagaimanapun, Raja Iblis Wuxia telah bersembunyi di kegelapan sebelumnya, pada dasarnya tidak menunjukkan wajahnya, satu-satunya hal yang lebih penting adalah identitas dari iblis lawan yang selalu berubah. Sungguh kekuatan korosi yang kuat. Dalam badai hijau, pedang abadi Ye Chen mengeluarkan suara korosi cici, dan mengenai bahu kanan secara langsung. Itu telah diwarnai dengan lapisan hijau, dan racun korosif menyebar melalui daging dan darah. Setelah menyebar ke seluruh tubuh,
diperkirakan jiwa dan roh primordial seni bela diri tidak akan terhindar. Bela diri super tertinggi seni tidak begitu mudah ditanggung. Untungnya, Ye Chen memiliki dua niat pedang tertinggi, niat pedang abadi dan niat pedang penghancur. Intensi pedang abadi dapat melawan penyebaran racun korosif, dan niat pedang penghancur perlahan dapat membunuh racun korosif, kerja sama dari dua niat pedang. Akibatnya, Ye Chen tidak mati secara langsung, tentu saja Supreme Armor di tubuh Ye Chen hancur, terkorosi oleh kekuatan korosi, dan sumbernya tercemar, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Dengan kilatan cahaya pedang, bahu kanan Ye Chen terhubung ke lengannya. Itu dipotong oleh Ye Chen dengan pedang, racun korosif terlalu sombong, Ye Chen tidak bisa membuangnya dalam waktu singkat. Begitu bagian ini dipisahkan dari tubuh Ye Chen, itu langsung berubah menjadi nanah hijau. Kekosongan merusak lubang besar. Esensi pedang dan kekuatan abadi melonjak, dan bahu serta lengan kanan Ye Chen tumbuh dengan cepat, dengan lambaian tangannya, badai hijau yang tersisa menghilang, dan Ye Chen memandangi iblis Tianzun yang membusuk. Pukulan lawan menghabiskan 30% energi pedangnya dan setengah dari kekuatannya yang tidak bisa dihancurkan. Ini memang seni bela diri super. Apa? Tidak mati. Rotten Mo Tianzun tertegun. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Ye Chen sangat takut pada Rotten Mo Tianzun. Bahkan melebihi Tian Mo Zun, seni bela diri yang dilakukan oleh Tian Mo Zun adalah seni bela diri tertinggi. Ye Chen memiliki banyak kepercayaan diri untuk mengelak, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya mengelak dari seni bela diri super tertinggi. Tianzun Rotten, lawanmu adalah aku. Saat Ye Chen berbicara, Buddha emas tertinggi berhenti di depan Tianzun Rotten. Saat ini, kecuali Supreme Zenwu, dia adalah satu-satunya yang dapat sepenuhnya memblokir Tianzun Rotten. Rotten Mo Tianzun menatap Ye Chen dari dekat, dan tidak bergerak lebih jauh. Untung, Zenwu Supreme menghela nafas, untungnya Ye Chen tidak mati, satu Ye Chen akan ditukar dengan iblis yang sempurna. Kamu Chen, sangat baik, hargai sisa hidupmu, kamu tidak punya banyak hari untuk hidup. Tian Mo Zun sedikit memutar tangan kanan yang memegang senjata haus darah, dan darah menyembur keluar dan diserap oleh senjata haus darah. Cahaya berwarna darah dari pistol haus darah membumbung tinggi, dan tembakan menyapu, dan Zenwu Supreme terbang mundur selama beberapa tahun cahaya. Mundur, Zenwu Supreme meraung, dan tombak haus darah terbang ke langit, mengisi kekosongan dengan niat membunuh yang keterlaluan. Semua orang berhenti, termasuk tertinggi aliansi ras manusia. Saat ini, jika mereka ingin memanfaatkan api, mereka akan menghadapi kemarahan Raja Iblis. Dengan kekuatan Raja Iblis, bukan tidak mungkin untuk membunuh satu atau dua Supremes dari Human Rache Alliance tentu saja. Pada saat itu, kedua belah pihak benar-benar terluka, dan kematian dan cedera dari Demon Alliance Supreme pasti lebih serius. Sebelum pergi, Yang Mulia Iblis Surgawi menatap Ye Chen dengan dingin, jika makhluk tertinggi biasa ditatap oleh tatapan ini, Ye Chen akan tetap acuh tak acuh bahkan jika dia takut mengalami mimpi buruk. Perang datang dan pergi dengan cepat. Segera setelah perang tertinggi berakhir, perang tentara di sana juga berakhir. Kedua belah pihak membunuh dan melukai tentara yang tak terhitung jumlahnya di alam hidup dan mati, dan Sok Berdaulat juga mati. Ketika pasukan aliansi iblis mundur, aliansi manusia meledak menjadi sorakan yang mengerikan, mereka menang. Sulit dipercaya. Kupikir aku akan mati dalam pertempuran kali ini. Iya, aliansi ras iblis datang dengan sikap mengancam, dan kami benar-benar menangkisnya. Itu pasti perang tertinggi, dan aliansi Teran kita lebih unggul. Yah, seharusnya seperti ini. Dalam perang antar pasukan, kita jauh lebih lemah. Ada banyak diskusi di antara orang-orang, dan orang banyak sangat bersemangat. Baik Murong Qingcheng maupun Su Jing tidak mati, dan perang tidak berlangsung lama, tetapi mereka memperoleh banyak. Suasana perang yang keras memungkinkan mereka untuk menunjukkan potensi mereka sepenuhnya, dan pertempuran berulang dengan Zun Zun juga membuat mereka marah. Dia biasanya bertarung dengan semi dimuliakan dari ras manusia, dan dia tidak akan membunuhnya. Ini bukan pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Di antara kuasi mulia, Du Gujue dan Yan Qingxuan tidak diragukan lagi adalah sepasang bintang baru yang bersinar. Hanya mereka berdua yang telah membunuh lebih dari selusin kuasi mulia. Adapun prajurit di alam hidup dan mati, ada ratusan ribuan dari mereka. Sisi itu menang. Yan Qingxuan melihat ke ujung kekosongan. Bagi Ye Chen, perasaannya sangat aneh. Dia hanya seorang junior pada awalnya, tapi sekarang dia adalah yang tertinggi. Kesenjangan dalam tingkat kehidupan membuat Yan Qingxuan memiliki perasaan yang sangat misterius saat menghadapi Ye Chen. Perasaan ini seperti dirinya murid itu tiba-tiba menjadi dewa, dewa yang disembah oleh semua orang. Masih sedikit,
Apa yang saya lewatkan? Du Gujue sedang berpikir, dia telah merencanakan menggunakan perang untuk mencoba merasakan alam tertinggi. Tetapi setelah perang usai, dia masih bingung. Melihat para prajurit di alam hidup dan mati yang memenuhi langit berbintang, Du Gujue tiba-tiba memahami sikap hormat yang diperlakukan semua orang padanya. Kecenderungan. Dia kurang momentum. Di era, hanya akan ada satu orang yang berjalan di depan, dan Ye Chen tidak diragukan lagi adalah orang ini. Jika Anda ingin menjadi yang tertinggi, Anda harus mengandalkan tren umum dengan bantuan arena di dunia sura. Ye Chen mengalahkan semua jenderal jenius, dan tren umum yang selalu menjadi puncak dunia, dan melangkah ke tingkat tertinggi. Mulai sekarang, aku ingin nama Du Gujue bergema di langit berbintang. Du Gujue mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan dominasi. Ye Zizun, terima kasih kali ini. Ye Zizun, kapan kamu akan mengunjungi suku barbarku? Pergi dan pergilah ke keluarga raksasaku. Aliansi iblis mundur, dan para pemimpin aliansi manusia menghela nafas lega, diikuti oleh ekstasi. Dibandingkan dengan terakhir kali ini aliansi manusia mencapai kemenangan besar, dan situasinya jauh lebih baik dari yang mereka harapkan. Kontribusi debu, tentu saja, peran yang dimainkan oleh Buddha emas tertinggi tidaklah kecil, lagi pula, dia memblokir iblis busuk Tianzun yang paling sulit. Ye Chen, bagus sekali. Zhenwu Supreme mengacungkan jempol, matanya penuh kekaguman. Ini pujian semua orang karena bisa mengusir aliansi iblis. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Ye Chen tidak mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Semuanya terluka, beberapa dari mereka terluka sangat parah, dan aura mereka kacau mungkin mereka tidak sekuat dia, tapi mereka pasti pahlawan. Tentu saja pujian itu milik semua orang, tapi itu benar-benar tidak mungkin tanpamu. Cahaya keemasan di Golden Buddha Supreme tertutup, dan berjalan sambil tersenyum. Di masa lalu, Zhenwu Supreme dan Golden Buddha Supreme adalah pilar umat manusia, dan mereka berada di bawah tekanan besar, mereka tidak dapat membiarkan umat manusia dihancurkan sendiri, jika tidak, mereka akan menjadi pendosa abadi. Memiliki Ye Chen yang lain, mereka tentu saja mereka sangat bahagia, mereka berharap umat manusia memiliki 10 super-super, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu setiap hari, dan dapat melakukan banyak hal yang ingin mereka lakukan, seperti menjelajahi Tianhe dan neraka. Domain sihir, planet kehidupan tingkat 9 Lik planet. Di pagoda Tongtian yang menjulang tinggi, Kaisar Lik, yang berada di tahun-tahun terakhirnya, menatap langit berbintang. Sambil mendesah, Kaisar Lik mengeluarkan bola kristal warna-warni seukuran telapak tangan dari cincin roh penyimpanan. Ini adalah bola kristal nasib paling berharga dari garis keturunan Lik. Sepanjang sejarah garis keturunan Lik, ada total 5 bola kristal takdir, 3 di antaranya telah digunakan oleh orang dahulu. Menurut warisan leluhur dari garis keturunan Lik, jangan gunakan bola kristal takdir sampai saat hidup dan mati, jika tidak kamu akan dihukum oleh surga. Waktuku telah tiba, mari gunakan bola kristal takdir ini untuk berspekulasi tentang nasib anak ini untuk para iblis. Dengan tingkat kultivasi Kaisar Lik, tidak mungkin memprediksi nasib makhluk tertinggi. Tapi berbeda dengan bola kristal takdir, kecuali lawannya adalah dewa dan memiliki jejak kekuatan dewa, selama dia bukan dewa, dia masih bisa menghitung beberapa lintasan takdir. Kaisar Lik mengangkat tangan kanannya sedikit, dan bola kristal takdir melayang, dan cahaya warna-warni yang lembut memancar keluar, ruang dan waktu yang membekukan pada saat ini, bahkan yang tertinggi pun tidak boleh mengganggu Kaisar Lik. Atas nama Lik Emperorku, hitung nasibnya, pintu takdir. Buka. Dari tubuh Kaisar Lik, aliran energi melayang keluar. Ini adalah energi prajurit yang paling primitif. Setelah energi habis, itu akan menjadi waktu ketika tenggat waktu akan tiba. Saya melihat energi asli ini melayang ke bola kristal nasib, kemudian bola kristal takdir perlahan berputar, lampu warna-warni berkedip, dan gambar buram muncul satu demi satu. Foto-foto ini semua tentang Ye Chen. Pada awalnya, itu adalah foto-foto masa lalu Ye Chen, terutama foto pertama, yang membuat Lik King sedikit mengernyit. Mengapa saya hanya bisa melihat Ye Chen ketika dia masih remaja, dan Ye Chen sebelumnya? Mengapa tidak bisa dihitung? Menebak takdir memperhatikan masa lalu, sekarang dan masa depan. Untuk berspekulasi tentang masa depan, seseorang harus mengetahui masa lalu pihak lain. Kaisar Lik tidak tahu bagaimana nasib bola kristal dibuat atau apa bahannya, tetapi dia tahu bahwa perhitungan bola kristal takdir kekuatan telah menyelimuti Ye Chen. Seseorang meramalkan nasibku. Siapa ini? Di istana Tianchen, Ye Chen membuka matanya. Setelah terdiam beberapa saat, Ye Chen menutup matanya lagi. Takdir tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Mungkin hanya dewa sejati yang bisa mengendalikan takdirnya sendiri, atau, dewa sejati hanyalah seorang nelayan di sungai panjang takdir. Mereka bisa melihat nasib ikan, tetapi mereka tidak bisa melihatnya ketika sampai pada takdir Anda sendiri. Siapapun yang ingin menghitungnya, biarkan dia menghitungnya. Satu demi satu gambar muncul, gambar-gambar ini pada awalnya statis, dan begitu muncul, mereka akan menjadi aktif. Tubuh Kaisar Lik menjadi semakin bungkuk, tetapi matanya menjadi semakin cerah. Legenda tertinggi, Dewa Demi, menghitung bahwa Ye Chen bisa menjadi dewa, Raja Lik diam-diam menggelengkan kepalanya. Benar saja, pada awalnya, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghitung nasib Ye Chen, tidak sejelas sekarang. Sebuah gambar baru muncul, gambar ini sangat primitif, sepertinya tidak ada langit berbintang di alam semesta. Di gambar ini, Ye Chen bertarung sendirian melawan banyak dewa. Hasilnya adalah kematian para dewa. Gambar terakhir muncul, gambar ini kacau, saya tidak bisa melihat apa-apa. Perlahan, sepasang mata muncul, mata macam apa ini, saya bisa melihatnya, tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Tiba-tiba, Lik Sang Kaisar tercengang, karena terdengar suara, berani meramal nasibku, mati. Benar Tuhan, Kaisar Lik menelan nafas terakhirnya dan menghilang. Dia meninggal begitu tiba-tiba sehingga tidak ada cara untuk meninggalkan pesan. Bola kristal nasib hancur, dan semuanya menghilang ke udara tipis, kecuali mata itu. Mata ini menjadi lebih besar, dan akhirnya menjadi ukuran langit berbintang alam semesta, tetapi tidak ada yang bisa merasakan keberadaan mata ini. Mata memudar menjadi ketidakjelasan. Meretih. Di planet Lik, serangkaian guntur hitam pekat menyerang. Guntur hitam pekat ini sangat kuat, sebanding dengan guntur penghancur dunia yang menyerang kehendak dewa sejati boneka di neraka. Ini bukan momok surga, tidak muncul dalam bentuk guntur. Jika Lik Emperor masih hidup, dia pasti tahu kenapa Dark Thunder muncul, tapi sayangnya dia sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Planet Lik menghilang sepenuhnya, dan alam iblis terguncang. Anda harus tahu bahwa dalam sejarah, tidak pernah ada planet kehidupan tingkat 9 yang menghilang tanpa alasan, bahkan dewa setengah dewa tidak dapat menghancurkan planet kehidupan tingkat 9. Di Istana Tianchen, Ye Chen membuka matanya lagi, dia melihat mata itu, dan dia sangat akrab dengannya, tetapi dia tidak dapat mengingat seperti apa mata itu. Pernahkah kamu mendengar bahwa planet Lik Iblis tiba-tiba menghilang? Apa yang terjadi? Lik Planet adalah planet kehidupan tingkat 9. Aku juga tidak tahu, mungkin keberadaan Lik Planet telah melanggar pantangan. Senang menghilang, jenius ras manusiaku, aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang mati karena perhitungan garis keturunan Lik. Yah, hilangnya planet Lik sama dengan menggali satu mata iblis, itu bagus. Di paviliun tertinggi 9 bintang berputar, beberapa Supremes sudah mengetahui beritanya. Oke, takdir akhirnya mulai merindukan ras manusiaku. Di benua Zhenwu, Zhenwu Supreme dan Golden Buddha Supreme tertawa sambil minum. Di tengah kekacauan, Dewa Pedang Orang Pembawa Sial, kau benar-benar menghancurkan garis keturunan Liku. Tunggu aku, tunggu. Tubuh manusia adalah alam semesta. Jika ingin memahami tubuh manusia secara menyeluruh dan mengembangkan semua misteri tubuh manusia, tidak lebih mudah daripada memahami alam semesta secara menyeluruh. Namun, tubuh manusia berbeda dengan alam semesta tidak akan pernah berubah, tetapi tubuh manusia akan berubah. Dalam Siulian, tubuh manusia terus berkembang. Jika tubuh pedang abadi ingin terus meningkat, ia harus memahami lebih banyak misteri tubuh manusia, dan ini relatif kurang di Ye Chen. Ayo pergi dan bertanya pada Buddha emas tertinggi. Ye Chen berpikir sejenak, terbang keluar dari istana Tianchen, dan terbang menuju benua 10.000 Buddha tempat Buddha emas tertinggi berada. Ye Chen, mengapa datang kepadaku ketika kamu punya waktu? Buddha emas tertinggi mengundang Ye Chen untuk memasuki aula 10.000 Buddha. Di aula besar 10.000 Buddha, Buddha emas tertinggi duduk bersila, di seberangnya ada meja batu dan kursi batu yang sangat sederhana. Ye Chen duduk dan memotong langsung ke intinya Golden Buddha Supreme. Saya ingin menanyakan sesuatu tentang misteri tubuh manusia. Saya mengerti. Buddha emas tertinggi mengangguk, dan berkata saya punya buku tentang tubuh manusia, Anda dapat mengambilnya, dan jika Anda tidak mengerti, Anda dapat bertanya kepada saya. Buddha emas tertinggi mengeluarkan sebuah buku emas dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Kalau begitu terima kasih banyak. Setelah menerima buku itu, Ye Chen berterima kasih padanya. Penjelasan sejati tentang tubuh manusia benar-benar buku yang luar biasa, hanya garis besar umumnya yang sangat bermanfaat bagi Ye Chen. Alam semesta memiliki asal mula, dan tubuh manusia juga memiliki asal. Asal mula alam semesta berasal dari segala sesuatu,
dan asal mula tubuh manusia berasal dari daging dan sumsum tulang. Meskipun penjelasan sejati tentang tubuh manusia hanyalah sebuah buku yang memperkenalkan pengetahuan tentang tubuh manusia, menurut pengantar di atas, alam tubuh manusia terbagi menjadi 10 tingkat. Ye Chen menghitung bahwa dia baru mencapai tingkat keempat tubuh manusia, dan itu adalah tahap awal dari tingkat keempat. Jika Anda dapat memahami semua kebenaran tentang tubuh manusia, Anda dapat mencapai tingkat ke-8. Adapun tingkat ke-9 dan ke-10, Anda tidak dapat mengajar dengan contoh, Anda harus menjelajah sendiri tentu saja. Ini terlalu jauh untuk Ye Chen, hanya 8 lantai pertama yang cukup baginya untuk belajar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Luar biasa, Ye Chen tiba-tiba tenggelam dalam isi pemahaman sebenarnya tentang tubuh manusia. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Pada hari ini, Ye Chen tiba-tiba terbangun. Aku seharusnya sudah mencapai tingkat kelima dari tubuh manusia sekarang. Tingkat keempat dari alam tubuh manusia sesuai dengan tingkat ke-7 dan ke-8 dari tubuh pedang abadi, dan tingkat kelima sesuai dengan tingkat ke-9 dan ke-10. Jika alam tubuh manusia benar-benar mencapai tingkat kelima, tubuh pedang abadi harus paling tidak bisa berkultivasi ke tingkat kelima 9 lapisan alam. Berpikir untuk melakukannya, Ye Chen mulai berlatih tubuh pedang abadi. Lantai 8. Puncak lantai 8. Lantai 9. Puncak lantai 9. Ketika tubuh pedang abadi berkultivasi ke puncak tingkat ke-9, pengetahuan Ye Chen tentang tubuh manusia secara bertahap habis. Selain itu, pengetahuan tentang pelatihan tubuh juga berakhir. Tubuh pedang abadi di lantai 9 cukup kuat untuk menahan serangan tingkat tinggi yang super tinggi, dan puncak lantai 9 dapat meminimalkan konsumsi. Jika Tian Mo Zun dan Zhen Wu Zun tidak memiliki artefak suci, Ye Chen tidak perlu takut pada mereka berdua, dan Ye Chen akan memiliki kekuatan untuk melawan setan busuk Tian Xun. Tentu saja, Ye Chen tahu betul bahwa tubuh pedang abadi tingkat ke-9-nya masih jauh di belakang tubuh emas Buddha emas tertinggi 9 putaran. Setiap tubuh emas 9 putaran ditingkatkan, kekuatan pertahanan akan meningkat pesat. Pada akhir putaran ke-8, ia dapat menahan serangan tingkat tinggi super supreme. Pada batas putaran ke-8, ia dapat menahan serangan dari puncak tertinggi super. Bahkan seni bela diri tertinggi dari Rotten Demon Heavenly Venerable tidak dapat melukai Buddha emas tertinggi. Diperkirakan senjata suci bukanlah ancaman besar baginya, dan hampir dapat menahan serangan itu dari tertinggi legendaris. Jika tubuh pedang abadi ingin secara paksa menahan serangan dari tertinggi legendaris, itu harus dikembangkan setidaknya ke tingkat ke-11 atau bahkan tingkat ke-12. Tidak mungkin, Buddha emas tertinggi telah menjadi yang tertinggi selama ratusan ribu tahun, dan usia Ye Chen bahkan tidak sedikit dari usia pihak lain. Tubuh pedangmu benar-benar luar biasa, tapi sepertinya sedikit cacat. Tidak terlihat selama 20 tahun, kemajuan Ye Chen membuat kagum Buddha emas tertinggi, dan menanyakan beberapa informasi tentang tubuh pedang abadi. Buddha emas tertinggi mengemukakan pandangannya sendiri. Tepatnya, itu tidak bisa dianggap sebagai cacat. Masalah utamanya terletak pada niat pedang abadi. Saat ini, level tubuh pedangmu tidak tinggi, jadi persyaratan untuk niat pedang abadi tidak tinggi. Saat tubuh pedang abadi mencapai tingkat yang sama dengan niat pedang abadi pada saat itu, satu-satunya cara untuk terus meningkatkan tubuh pedang abadi adalah dengan meningkatkan niat pedang abadi, dan Anda juga tahu betapa sulitnya meningkatkan niat pedang tertinggi dari puncak tingkat ke-8 hingga tingkat ke-9, tidak semudah menjadi legendaris agung. Buddha emas tertinggi berkata perlahan. Ye Chen tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru. Sebenarnya, dia sudah mempertimbangkan masalah ini, tapi dia benar-benar tidak terburu-buru. Pertama, dia memiliki niat pedang penghancur, yang beresonansi dengan niat pedang abadi. Itu kecepatan akan sangat cepat. Kedua, niat pedang penghancur dan niat pedang abadi telah mencapai puncak tingkat ke-8, yang hanya berjarak satu langkah dari tingkat ke-9. Mungkin langkah ini sangat sulit, tetapi Ye Chen memiliki perasaan, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Tidak terburu-buru. Sang Buddha emas terkejut sejenak, lalu tersenyum dan berkata, hehe, ini benar-benar tidak terburu-buru. Mengingat usiamu, waktu bukanlah masalah besar bagimu. Dia salah mengerti apa yang dimaksud Ye Chen. Ye Chen juga tidak menjelaskan, meskipun dunia luar tahu bahwa dia memiliki dua niat pedang tertinggi, mereka tidak tahu bahwa dua niat pedang tertinggi yang saling melengkapi akan beresonansi. Dengan cara ini, Ye Chen terkadang mundur untuk mempelajari pemahaman yang sebenarnya tentang tubuh manusia, terkadang pergi ke Buddha emas tertinggi untuk mempelajari kitab suci, dan terkadang berkumpul dengan Su Jing dan Murong Qingcheng untuk memberikan nasihat kepada mereka berdua, memenuhi, dan setiap hari memiliki panen tertentu. Saatnya pergi ke Hei Fengjian.
Satu-satunya jalan pintas untuk mendapatkan pengetahuan tentang latihan tubuh adalah pergi ke Heifengjian. Ye Chen pada dasarnya telah membaca semua seni bela diri pelatihan tubuh yang diturunkan oleh umat manusia. Hanya ada selusin buku seni bela diri pelatihan tubuh tertinggi. Ada pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya tentang pelatihan tubuh di Heifengjian. Anda harus tahu bahwa semua orang yang dipenjara di sana adalah iblis tingkat tinggi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah dipenjara, berapa banyak yang telah meninggal, dan berapa banyak informasi yang telah diperoleh, tertinggal. Agar Ye Chen pergi ke Heifengjian, Mahaguru Seni Bela Diri Sejati tidak menghentikannya. Ye Chen saat ini bukan untuk semua orang, yang berbeda dari Kuang Zun sebelumnya. Hati-hati dengan Gua Heifengjian, tempat iblis tingkat demigod di penjara. Zhenwu Supreme hanya mengingatkan satu hal. Oke. Ye Chen mengangguk. Heifengjian. Xuanhe tertinggi dan Ananda tertinggi menyambut Ye Chen di pintu masuk. Xuanhe Supreme dan Ananda Supreme sudah mengetahui tentang situasi eksternal, dan mereka tentu saja sangat senang dengan kemenangan aliansi ras manusia. Yang lebih menyenangkan lagi adalah bahwa ras manusia memiliki Super Supreme yang kuat dengan senjata suci. Di masa depan, jika aliansi iblis ingin menyerang aliansi manusia, itu harus dipertimbangkan, dan itu tidak akan memulai perang dengan mudah. Aku tidak akan mengganggumu nanti. Ye Chen berkata kepada mereka berdua. Dia datang ke sini kali ini murni untuk mempelajari asap hitam dan tidak berpartisipasi dalam patroli, oleh karena itu misi patroli masih akan diselesaikan oleh Xuanhe Supreme dan Ananda Supreme hingga periode 500 tahun berakhir. Jangan ganggu, mungkin Ye Zizun akan mengajari kita satu atau dua hal di masa depan. Supreme Xuanhe dan Supreme Ananda tertawa. Bisa. Mereka yang menguasai adalah guru, dan Ye Chen tidak rendah hati. Dengan peningkatan kultivasinya, Ye Chen menemukan bahwa asap hitam di dinding batu di kedua sisi Heifengjian belum dipelajari secara menyeluruh, jadi tidak perlu pergi ke gua untuk saat ini. Ye Zizun benar-benar pekerja keras. Tidak heran dia menjadi super agung dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Xuanhe Zizun melihat bahwa Ye Chen mempelajari asap hitam setiap hari, dan dia sangat terkesan. Kuang Zun, aku datang lagi. Pada hari ini, Ye Chen datang ke gua tempat Kuang Zun disegel. 1320